Kebugaran pada atlet tidak hanya dipengaruhi oleh latihan yang teratur saja, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat konsumsi energi dan asupan gizi seorang atlet. Begitupun pada atlet sepak takraw. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari isi skripsi mengenai hubungan tingkat konsumsi energi dan status gizi dengan kebugaran jasmani atlet di klub sepak takraw Rumah Kompos Monkey Forest Ubud. Aktivitas fisik yang rutin dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi kebugaran seseorang, di antaranya yaitu peningkatan kemampuan pemakaian oksigen dan curah jantung, penurunan detak jantung, penurunan tekanan darah, peningkatan efisien kerja otot jantung, mencegah mortalitas dan morbiditas akibat gangguan jantung, peningkatan ketahanan saat melakukan latihan fisik, peningkatan metabolisme tubuh, meningkatkan kemampuan otot, dan mencegah obesitas. Kualitas olahraga adalah penilaian terhadap aktivitas olahraga berdasarkan frekuensi dan lamanya olahraga setiap kegiatan dalam seminggu. Pada skripsi ini juga dijelaskan bahwa atlet sepak takraw merupakan seseorang olahragawan yang terlatih kekuatannya, ketangkasannya, kecepatannya untuk diikutsertakan pada pertandingan, di mana sepak takraw merupakan permainan yang memerlukan kebugaran jasmani yang tinggi. Unsur kebugaran jasmani yang diperlukan dalam permainan sepak takraw meliputi koordinasi, kecepatan, kelentukan, kelincahan, dan daya tahan. Komponen tersebut merupakan faktor dominan yang selayaknya dimiliki oleh para pemain, menurut Harsono 2006. Selanjutnya, status gizi merupakan gambaran ukuran dari terpenuhinya kebutuhan gizi yang diperoleh dari asupan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh. Menurut Susetiowati 2016, zat gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan, zat gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Zat gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan derajat kebugaran dan kesehatan, membantu pertumbuhan bagi anak, dan menunjang pembinaan prestasi olahragawan. Menurut Mutmainnah 2013, status gizi dipengaruhi oleh konsumsi pangan yang disesuaikan dengan kecukupan gizi seseorang berdasarkan jenis kelamin, umur, berat badan, dan aktivitas fisik. Jadi, dalam penelitian ini ditemukan bahwa status gizi merupakan salah satu faktor dalam tingkat status kebugaran jasmani seseorang, di mana semakin baik asupan gizi yang diterima oleh tubuh, akan semakin baik pula kebugaran jasmani yang didapatkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit dari isi jurnal terkait hubungan kelincahan dan keseimbangan terhadap hasil resave pada atlet sepak takraw putri Puslatda, Jawa Timur. Resave atau penerimaan bola pertama merupakan suatu teknik yang harus dikuasai oleh pemain sepak takraw. Teknik ini digunakan pada saat menerima bola dari serangan-serangan yang diberikan oleh pemain lawan. Menerima bola pertama atau resave merupakan suatu gerak kerja yang tidak kalah penting dari sebuah servis. Teknik ini juga merupakan salah satu tantangan yang harus dikuasai oleh pemain. Satu kegagalan dalam resave akan sangat menguntungkan bagi pemain lawan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya hubungan kelincahan dan keseimbangan terhadap hasil resave sepak takraw, dan juga untuk mengetahui bagaimana hubungan kelincahan dan keseimbangan dapat terjadi terhadap hasil resave sepak takraw. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan desain penelitian korelasional yang melibatkan 10 orang atlet sepak takraw putri Puslatda, Jawa Timur sebagai populasi yang akan diteliti. Permainan sepak takraw memerlukan tingkat kebugaran jasmani yang tinggi. Unsur kebugaran jasmani yang dibutuhkan dalam sepak takraw meliputi kecepatan, kelincahan, kelentukan, koordinasi, dan daya tahan. Selain komponen kesegaran jasmani tersebut, pemain sepak takraw juga memerlukan keseimbangan yang baik dalam bermain sepak takraw, misalnya untuk sikap menerima bola pertama dari serangan lawan, menurut Hanif 2015 halaman 28. Seorang pemain sepak takraw agar dapat bermain sepak takraw dengan baik
juga memerlukan sebuah keterampilan penguasaan teknik yang baik dalam bermain sepak takraw. Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil penelitian dan pembahasan dari 2 variabel bebas, yaitu hasil tes kemampuan kelincahan atau X1, kemampuan keseimbangan atau X2, dan 1 variabel terikat, yaitu hasil reserve dari sepak takraw atau Y. Berdasarkan hipotesis dan analisis data yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa ada pengaruh antara variabel bebas kelincahan terhadap variabel terikat hasil reserve dengan sumbangan efektif yang diberikan sebesar 92%. Namun, tidak terjadi hubungan antara variabel bebas keseimbangan terhadap variabel terikat hasil reserve. Namun, secara bersama atau simultan, terdapat pengaruh antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y sebesar 88,3%. Sisanya 11,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Menurut Saputro 2016 halaman 39, kelincahan sangat membantu gerakan sepak takraw ke dalam pertandingan. Apabila kelincahan yang dimiliki seseorang semakin baik, maka pergerakannya semakin baik pula. Oleh sebab itu, apabila seorang atlet tidak sering berlatih kelincahan, maka ia akan mengalami kesulitan dalam merubah arah tubuhnya dengan cepat dan menuju ke daerah tujuannya, sehingga pada akhirnya akan memperkecil kesempatan untuk menyelamatkan daerahnya dari serangan lawan. Berdasarkan data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat hubungan secara parsial atau tersendiri antara variabel kelincahan terhadap hasil reserve. Akan tetapi, tidak terdapat hubungan secara parsial atau tersendiri antara variabel keseimbangan terhadap hasil reserve. Namun, secara simultan atau bersama, terdapat hubungan antara variabel keseimbangan dan kelincahan terhadap hasil reserve pada atlet sepak takraw putri Puslatda, Jawa Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit dari isi Journal of Physical Education and Sport terkait pengaruh metode latihan dan panjang tungkai terhadap hasil servis pada atlet sepak takraw Kabupaten Demak. Menyepak merupakan ibu dari permainan sepak takraw. Servis merupakan serangan awal yang dilakukan oleh tekong. Komponen kondisi fisik yang dibutuhkan untuk melakukan servis adalah power otot tungkai karena servis membutuhkan ayunan kaki yang kuat dan cepat. Metode latihan lung split dan step up merupakan metode latihan yang dapat meningkatkan power otot tungkai. Penelitian eksperimen ini dirancang menggunakan grup desain dengan faktorial 2x2. Penelitian ini dilakukan di PSTI Kabupaten Demak dengan sampel penelitian 20 atlet usia 13-18 tahun dengan menggunakan purposive sampling. Latihan berbeban dan plyometrik memang sudah dikenal dan sering digunakan untuk meningkatkan daya ledak. Dalam memberikan program latihan, hendaknya latihan yang dilakukan bersifat khusus, sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Latihan yang dilakukan untuk meningkatkan power otot tungkai harus melibatkan otot-otot yang dikembangkan, yaitu otot tungkai, dan sesuai dengan yang digunakan dalam aktivitas tersebut. Metode latihan yang efektif dan efisien didorong oleh kenyataan atau gejala-gejala yang timbul dalam pelatihan. Beberapa alasan tentang pentingnya kebutuhan metode latihan yang efisien menurut Lutan R. dalam Slamet Ria di tahun 2008 adalah yang pertama, efisien akan menghemat waktu, energi, atau biaya. Yang kedua, metode efisien akan memungkinkan para siswa atau atlet untuk menguasai tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Latihan berbeban merupakan suatu latihan yang menggunakan beban, baik latihan secara isometrik, secara isotonik, maupun secara isokinetik. Latihan dilakukan untuk meningkatkan power otot tungkai, harus pula ditujukan pada otot-otot tungkai secara khusus. Latihan ini merupakan latihan yang menggunakan beban berupa alat maupun berat badan atlet. Selanjutnya, latihan plyometrik adalah metode latihan yang digunakan untuk meningkatkan kesegaran biomotorik atlet, termasuk kekuatan dan kecepatan
yang memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kegiatan olahraga, dan secara khusus, latihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan power. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh antara metode latihan step up dan lung split terhadap hasil servis pada atlet sepak takraw di Kabupaten Demak. Yang kedua, terdapat pengaruh antara tungkai kategori tinggi dan rendah dalam permainan sepak takraw. Yang ketiga, ada interaksi antara metode latihan dan panjang tungkai terhadap hasil servis pada atlet sepak takraw di Kabupaten Demak. Berikut adalah bentuk-bentuk latihan kelincahan, kecepatan, pliometrik otot tungkai yang akan diterapkan bagi seluruh pemain atau atlet sepak takraw demi menunjang latihan-latihan yang baik.